pintu-pintu surga dibuka. Di hadis yang lain, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan dibelenggu. Tapi maksiat masih merajalela ya. Maka di antara penafsiran para ulama tentang maradatus syayatin adalah masternya, pimpinannya, jenderal-jenderalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur marilah kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kita kesempatan dan waktu luang dan juga tentunya umur yang panjang hingga alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali dengan bulan Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima semua amal saleh kita sejak sebelum Ramadan dan terkhusus insyaallah di bulan Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga beserta para sahabatnya, keluarganya, dan segenap kaum muslimin yang selalu istiqamah berpegang teguh dengan Islam sampai hari kiamat kelak. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Pada kesempatan Jumat kali ini kita mengangkat satu tema yang berjudul memaksimalkan amal di bulan Ramadan. Dan sebelum masuk pada bahasan, kita ingin menyebutkan dua muqaddimah terlebih dahulu. Yang pertama adalah di antara tugas para rasul adalah memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat, dan juga memberikan peringatan akan ngerinya azab Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat. Sebagai contoh adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 165, "Rusulan mubasysyirin wa mundhirin li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul wa kana Allahu 'azizan hakima."
para rasul yang kami utus, kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tugasnya mubasysyirin wa mundzirin, memberikan kabar gembira akan nikmat-nikmat, wa mundzirin, dan memberikan peringatan akan ngerinya azab. Dan di antara faedahnya adalah li'alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da ar-rusul, agar nanti tidak ada lagi hujjah untuk manusia beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak setelah diutusnya para rasul ini. Jamaah Jumat rahimakumullah, ketika telah sampai kepada seorang perintah Allah, sampai kepada seorang sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang benar, maka seseorang tidak pernah akan memiliki hujjah, tidak bisa beradu argumen, karena Allah akan berikan kesempatan itu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah seorang muslim kemudian menasihati muslim yang lain, mungkin karena satu kewajiban yang dia tinggalkan atau ada satu maksiat yang dia terobos, kecuali hanya untuk melaksanakan tugas para rasul, agar saudara-saudara kita kaum muslimin berat beban mereka untuk beradu argumen di hadapan Allah Subhanahu wa taala kalau mereka kemarin belum tahu. Bukankah temanmu sudah kasih tahu? Maka jadilah pemberat untuk siapapun di antara kita, khususnya anggota keluarga kita, agar mereka tidak bisa berhujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena telah sampai kepada mereka firman Allah, sabda Nabi Muhammad dengan faham yang benar. Contoh firman Allah Subhanahu wa taala akan kabar gembira dan ancaman ini adalah dalam surah An-Nahl ayat 97. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyanna ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun." Barang siapa yang beramal saleh, baik laki-laki atau perempuan, dan dia beriman, sungguh betul-betul kami akan memberikan kepadanya kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, dan sungguh kami betul-betul akan memberikan ganjaran kepada mereka, pahala untuk mereka lebih baik daripada yang telah mereka lakukan. Ini contoh tabsyir, ini contoh busyra, ini contoh kabar gembira dalam firman Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang beramal saleh, bahwasanya di dunia dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, dan di akhirat Allah Subhanahu wa taala akan berikan dia ganjarannya, pahala untuknya lebih baik daripada yang pernah dia lakukan. Karena memang Allah Subhanahu wa taala demikian. Bukan 1 banding 1. Anda lakukan 1, Allah lipat gandakan jadi 10. Anda lakukan 1, Allah lipat gandakan jadi 700. Kalau ada satu nama yang menunjukkan akan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di atas keadilan, maka nama itu ada untuk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikatnya yang melaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala tentang fulan bin fulan, ya Allah, fulan ingin melakukan kemaksiatan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi Muhammad SAW, padahal Allah lebih tahu hambanya akan melakukan apa. Kemudian kata Nabi Muhammad SAW, Allah berfirman, arqibuh, awasi dia. Tugas kalian mengawasi. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi ini, "Idza hamma 'abdi bihasanatin faktubha hasanah wa in 'amilaha faktubha 'ashra." Jika hambaku berniat untuk melakukan satu kebaikan, tulis 1 pahala. Dan jika dia melakukan niatnya tersebut, tulis 10 pahala. Sebaliknya, wa idza hamma 'abdi bisayyi'atin fala taktubha.
wa in 'amilaha faktubha wahidah. Dan jika hambaku berniat melakukan perbuatan yang buruk, jangan tulis dulu. Dan jika dia melakukannya, tulis satu dosa. Disebutkan dalam sebuah riwayat, penulisan satu dosa pun terjadinya setengah hari. Malaikat Allah Subhanahu wa taala akan menantinya dulu 6 jam. Apakah hamba ini bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala? Jika bertobat, mereka tidak jadi untuk mencatatkannya. Itulah kenapa semua kita butuh dengan salat ini. Kitalah yang butuh kepada salat ini. Karena dengannya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, karena dengannya keburukan kita tidak jadi ditulis malaikat Allah Subhanahu wa taala. Allah memang demikian, bukan 1 banding 1. Allah akan melipat gandakan segala sesuatu yang kita lakukan. 2, berkaitan dengan yakni sebaliknya atau peringatan. Dalam surah Thaha ayat 124, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, disebutkan di beberapa tafsir adalah berpaling dari firman Allah yang telah sampai kepadanya, berpaling dari sabda Nabi Muhammad SAW yang telah sampai kepadanya. Temannya datang kepadanya memberikan nasihat karena temannya peduli, karena temannya sayang, hingga kemudian dia menyampaikan nasihat. Karena bisa jadi terjadi pada semua kita, ada satu kewajiban yang kita lalai darinya, ada satu kemaksiatan yang na'udzubillah kita menerobosnya, dan teman kita mengetahuinya. Karena dia peduli, karena dia sayang, plus juga dia ingin menjadi pemberat, dinasihatkannya kepada kita nasihat tersebut. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, maka baginya kehidupan yang sempit. Peringatan. Anda berpaling dari ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, kehidupan Anda sempit. Yang tadi layak, nggak mesti kaya, tapi layak yang beramal saleh. Kata Imam Ibnu Katsir ketika menafsirkan sempit di sini, kata beliau, terkadang orangnya sangat kaya raya, tapi sempit hatinya. Selalu merasa kurang, sempit. Selalu merasa takut bahwasanya nanti dia ada yang membegal di jalan, nanti ada yang merampok di rumah, nanti sempit hatinya. Padahal dia sangat kaya raya. Ancaman untuk orang-orang yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala. Cukup belum? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan kami bangkitkan dia nanti di hari kiamat dalam keadaan buta. Wallahu a'lam bissawab. Jamaah Jumat rahimakumullah, ini berkaitan muqaddimah yang pertama. Muqaddimah yang kedua berkaitan dengan bahwasanya bulan Ramadan bulan penuh berkah. Disebutkan di banyak riwayat dan disahihkan oleh Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala bahwasanya Nabi Muhammad SAW setiap kali datang bulan Ramadan, beliau menyampaikan kepada para sahabatnya, atakum Ramadan syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Hadirin, Allah huwal mutabarik. Allah adalah yang maha memberikan berkah. Kata Syekhul Utsaimin, berkah atau barakah dari kata bahasa Arab birkah yang bermakna kolam. Dan sifat kolam, airnya adalah banyak dan berkesinambungan. Makanya para ulama mendefinisikan berkah bahasa kita atau barokah dalam bahasa Arab dengan al-khairul katsir wa dawamuh, kebaikan yang banyak dan berkesinambungan. Dan hak Allah Subhanahu wa taala untuk memberkahi apapun, bahkan siapapun. Hak Allah untuk memberkahi waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, amal tertentu, dan kemudian benda tertentu.
Salah satu di antara adalah waktu yang diberkahi, yaitu Ramadan. Maka pada prinsip dasar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ketika mereka membahas tentang tabarruk, ngalap berkah, nyari berkah dari Allah Subhanahu wa taala melalui waktu tertentu, tempat tertentu, orang tertentu, benda tertentu, amal tertentu, mereka berikan dua syarat hingga tabarruk itu sahih. Satu, ada dalil yang menyebutkannya jelas, baik itu firman Allah atau sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan Ramadan memenuhi persyaratan itu. Nabi Muhammad yang sebutkan telah datang pada bulan Ramadan, bulan yang diberkahi. Nah, persyaratan satu sudah terpenuhi untuk tabarruk. Dua, amal yang dilakukan di tempat itu, di waktu itu, kepada orang itu, dengan benda itu, atau dengan amal itu, harus sesuai dengan yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah bahasan kita. Karena persyaratan pertama sudah terpenuhi, kita ada di bulan yang diberkahi. Kebaikannya banyak dan berkesinambungan. Mudah untuk kita menjalankan ketaatan, sulit untuk kita bermaksiat kepada Allah. Walaupun tidak sedikit, ada saja yang tetap bermaksiat. Dan dengan itu tentunya kita bisa mengetahui, na'udzubillah, misal kita orangnya, kita bisa mengetahui betapa tipisnya, betapa lemahnya iman kita. Karena di hadis yang sama Nabi Muhammad menyebutkan, jika datang bulan Ramadan, Allah wajibkan kepada kalian puasa. Di hadis yang lain, dibelenggu syaitan di bulan Ramadan. Pintu-pintu surga dibuka. Di hadis yang lain, pintu-pintu langit dibuka. Pintu-pintu neraka ditutup. Dan syaitan dibelenggu. Tapi maksiat masih merajalela, ya. Maka di antara penafsiran para ulama tentang muradatus syayatin adalah masternya, pimpinannya, jenderal-jenderalnya. Yang dibelenggu itu hanya pimpinannya saja. Tapi pionnya berarti, prajuritnya berarti, mereka tetap bisa bekerja. Orang di bulan Ramadan, di mana kebaikan begitu mudah untuk kita. Karena di antara makna dibukakan pintu-pintu surga adalah mudahnya beramal saleh. Sulitnya kemudian bermaksiat, di antara makna ditutupnya pintu neraka. Tetap bermaksiat, na'udzubillah. Maka kita tahu berapa kadar iman kita. Di bulan yang diberkahi, di mana kebaikan mudah dilakukan, keburukan susah dilakukan, tetap bermaksiat juga. Berarti dengan pion, berarti dengan prajurit saja, dia bisa digoda. Bagaimana kalau kemudian jenderalnya turun? Bagaimana kalau kemudian iblisnya turun tangan? Jamaah rahimakumullah. Maka amal-amal berikut ini secara singkat disebutkan, sebagian tentunya di antaranya, bukan semua, bisa kita maksimalkan di bulan yang memenuhi persyaratan untuk tabarruk ini. Bulannya atau waktunya diberkahi, dan amal-amal berikut ini adalah amal yang Nabi Muhammad perintahkan dan Nabi Muhammad lakukan di bulan Ramadan. Satu, puasa itu sendiri. Dan di antara kabar gembiranya, kata Nabi Muhammad SAW, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dua, salat tarawih. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan. Hadis yang kedua, barang siapa yang menegakkan malam bulan Ramadan, maksudnya tarawih, dengan keimanan, yakin ini syariat Allah, yakin ini kewajiban dari Allah, wahtisaban, dan hanya mengharap pahala Allah Subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, diampuni untuknya semua dosa yang telah lalu dari dosa-dosa. Secara zahir sabda Nabi Muhammad SAW menunjukkan keumuman, berarti diampuni semuanya. Tapi tidak,
untuk Imam Nawawi. Kata beliau, yang diampuni dengan amal saleh, baik itu puasa, baik itu salat tarawih atau ketaatan-ketaatan yang lain, hanya dosa-dosa yang kecil saja. Karena yang besar harus dengan pertaubatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa dosa zina dihapus dengan berpuasa doang. Tidak bisa kemudian dosa kezaliman dihapuskan dengan salat tarawih saja. Apalagi dosa berkaitan dengan anak Adam, yaitu kezalim. Selesaikan dengan orangnya. Yang dihapuskan, kata beliau, berdasarkan sabda Muhammad, yang kecil-kecil. Kata Nabi Muhammad SAW, as-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadhanu ila ramadhan, wa fi riwayah, wal umrah ila al-umrah. Kafaratun lima bainahunna idza ijtunibatil kabair. Salat yang 5 waktu, Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya, dalam riwayat yang lain umrah ke umrah berikutnya, akan menghapuskan dosa-dosa di antara 2 waktu tersebut, antara salat, antara Jumat, antara Ramadan, dan antara 2 umrah. Perhatikan ujung dari sabda Nabi Muhammad SAW, idza ijtunibatil kabair, jika dosa-dosa besar dijauhi. Jika disebutkan di firman dan sabda, satu amalan diancam neraka, dosa besar. Jika disebutkan dalam firman dan sabda, Allah Subhanahu wa taala Nabi Muhammad mensifati pelaku perbuatan tertentu dengan kefasikan, dosa besar. Jika disebutkan di firman dan juga sabda, ada hukuman tertentu untuk amalan tertentu, dosa besar. Ya, kita tahu tanda-tandanya. Di luar itu berarti kecil. Itulah yang dihapuskan dengan ketaatan. 3. Membaca Al-Quran. Kata Nabi Muhammad SAW, man qara'a harfan min kitabillah kana lahu bihi hasanah wal hasanatu bi 10 amsalihha. La aqulu alif lam mim harfun, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Dalam riwayat Imam Tirmidzi, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, bisa dong. Ayat-ayat atau huruf-huruf hijaiyah di awal-awal surah, ada 26 kalau enggak salah, 26 atau 29. Al-huruf al-muqatta'ah, huruf-huruf hijaiyah yang terputus-putus di awal-awal surah. Bukankah itu 1 huruf? Qaf, nun. Bisa. Tapi bukan berarti kemudian kita baca Quran itunya doang. No. Kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf, baginya 1 kebaikan, dan akan dilipat gandakan untuknya 10 pahala. Aku tidak katakan alif lam mim itu 1 huruf loh ya. Tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Dan kata Nabi Muhammad SAW, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabih. Bacalah Al-Quran, sesungguhnya ia nanti datang di hari kiamat menjadi pemberi syafaat, penolong untuk para pembacanya. Dan disebutkan di banyak riwayat bagaimana salafus saleh mereka mengkhatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan. Ada yang 3 hari sekali, ada yang 10 hari sekali. Dan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah melakukan khatam Al-Quran bahkan dalam 1 rakaat witir. Hadis ini atau cerita ini tidak bertentangan dengan sabda Nabi Muhammad yang melarang seorang mengkhatamkan Al-Quran di bawah 3 hari. No, tidak ada pertentangan. Kata para ulama, itu untuk orang yang membiasakannya larangan itu. Tapi untuk Ramadan kasusnya berbeda. Ini waktu yang spesial. Padanya maksimalkan membaca Al-Quran. Yang keempat, bersedekah. Dan disebutkan dalam sebuah riwayat, sedekah paling utama itu sedekah di bulan Ramadan.
Dan cara mudah bersedekah luar biasa gampang bulan Ramadan. Satu, memberi makan secara umum, memberi makan. Dan tidak ada persyaratan orang yang kita berikan makan kepadanya harus fakir, harus miskin, nggak ada. Anda beli wadai, mungkin belilah wadai itu 5 slice. Satu loyang biasa dibagi beberapa slice oleh pedagang, beli mungkin minimal 3 atau maksimal 5. 1 buat Anda, 2 untuk tetangga kanan kiri. Walaupun bisa jadi tetangga kita lebih kaya, kita cuma punya sepeda motor, dia punya mobil. Rumah kita tipe 36, dia tipe 100. Ya. Tapi bedanya kita lunas, dia masih kredit. Kan beda ya. Tapi nggak apa-apa. Tampilan mungkin dia lebih wah, tapi kasih makan. Kasih kue. Kanan 1, kiri 1, depan 1, belakang 1. Kalau Anda beli 5, mudah. Kata Nabi Muhammad SAW, ayyuhan nas afshus salam, wasilul arham, wa at'imut ta'am, wa sallu bil laili wan nasu niyam, tadkhulul jannata bisalam. Hai segenap manusia, sebarkanlah salam, sambunglah tali silaturahim, berikanlah makanan umum. Tidak ada persyaratan yang menerima makanan kita harus orang fakir miskin, yatim, no, siapapun. Dan salatlah di malam hari ketika orang lain tidur, niscaya kalian masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan keselamatan. 2, membukakan orang berpuasa. Mudahnya bersedekah di bulan Ramadan. Kata Nabi Muhammad SAW, man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajri sha'im min ghairi ayyanqusa min ajri syai'. Atau kama qala sallallahu. Barang siapa yang membukakan orang berpuasa, gak mesti kita yang beli makanan, gak semua orang kemudian punya uang hingga bisa membukakan orang makan. Anda menjadi bagian dari yang membantu terlaksananya hal tersebut. Mungkin kita berbicara di luar pandemi ya. Anda hanya membagikan makanan, menuangkan susu, teh. Artinya Anda bersedekah dengan tenaga Anda. Anda tidak memiliki uang hingga Anda yang beli makanan itu, snack itu. No. Saya hanya punya tenaga. Lakukan. Karena itu diantara maknanya sama. Membukakan orang berpuasa. Kata Nabi Muhammad, baginya pahala seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. 5 dan yang terakhir, bersungguh-sungguh mencari malam Lailatul Qadar. Jamaah alhamdulillah, setiap umat memiliki keutamaan. Di antara keutamaan umat yang lain, umur mereka panjang-panjang. Nabi Nuh dan umatnya panjang. Tapi umur yang panjang tidak kita miliki. Kata Nabi Muhammad SAW, a'maru ummati ma baina 60 wa 70. Wa aqalluhum man yajuzu dzalik. Atau kama qala sallallahu. Umur umatku hanya 60 sampai 70 tahun saja. Sedikit di antara mereka yang melebihi angka itu. Artinya secara umum jarang yang lebih dari 70. 60 sekian meninggal. Belum 70 meninggal. Ada yang 80, ada 90, ada sedikit. Tapi subhanallah, keistimewaan umat ini kata para ulama, Allah berikan mereka 1 malam di bulan Ramadan yang beribadah di malam itu lebih baik daripada 83 tahun 4 bulan sekian hari, yaitu malam Lailatul Qadar. Kata Nabi Muhammad SAW, taharraw Lailatul Qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah malam Lailatul Qadar di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bisa kita maksimalkan hingga kemudian insyaallah kita mendapatkan. Karena kalau kita misalnya berbicara umur, mungkin kita tidak sampai angka 60 bahkan. 50 aja udah sakit-sakitan. Oke, katakanlah kita sampai ke 83 tahun. Belum tentu semua umur itu kita maksimalkan untuk ibadah kan? No. Tidurnya, mainnya, medsosnya, buang airnya, banyak. 60 tahun saja. Kalau kemudian dikurangi dengan semua kegiatan kita, ibadah itu paling 20 tahunan doang. Kalau digabung, itu pun kalau umur 60.
Tapi beribadah di malam ini sangat luar biasa. Itulah keistimewaan umat Nabi Muhammad. Maka carilah, maksimalkanlah untuk mendapatkannya nanti di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'il mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alladzi harabal batil wa ayyadal haqq wa tamasar radha'il wa ahyal fadha'il wa tammama makarimal akhlaq wa hadan nasa ila siratim mustaqim siratal ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa. Jemaah rahimakumullah, pada khutbah kedua ini kita ingin menyebutkan satu peringatan sebagai penutup, atau lebih tepatnya juga ancaman untuk semua kita yang berpuasa, supaya bahasannya imbang tentunya. Disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, suatu hari Nabi Muhammad SAW naik mimbar dan beliau mengatakan amin di setiap anak tangga mimbarnya. Di anak tangga pertama beliau mengatakan amin, kedua amin, ketiga amin. Lalu para sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami mendengarmu mengatakan amin 3 kali. Di hadis yang lain, wahai Rasulullah, engkau mengaminkan apa? Aminan yang pertama, kata Nabi Muhammad SAW, tadi sesungguhnya Jibril datang kepadaku dan mengatakan kepadaku satu doanya, doa yang buruk untuk seseorang. Kata Jibril alaihissalam, syaqiya abdun adraka Ramadan fansalakha minhu wa lam yughfar lah. Celakalah seorang hamba. Di hadis yang lain, raghima anfu mri'in, tersungkurlah seseorang di atas hidungnya, nyungsep. Maksudnya celaka, binasa, merugi. Siapa? Orang yang mendapati bulan Ramadan, semua kita. Fansalakha minhu, begitu selesai bulan Ramadan, keluar dia dari bulan Ramadan, falam yughfar lah, dan tidak diampuni dosa-dosanya. Kata para ulama, doa yang paling pantas untuk diijabahi ya doa ini. Yang berdoa adalah sebaik-baik malaikat, yang mengaminkan adalah sebaik-baik manusia. Doa celaka untuk orang yang mendapatkan bulan Ramadan tapi tidak bermanfaat untuknya Ramadan. Yang seharusnya umumnya untuk kaum muslimin, begitu keluar dari bulan Ramadan, dosa-dosanya diampuni, dia tidak. Karena dia tidak memaksimalkan, dia tidak menggunakan kesempatan emas ini untuk beramal soleh seperti biasa aja. Bahkan bukan cuma seperti biasa, dia tambah dengan maksiat yang lain karena waktu kosong lebih banyak. Ini ancaman. Di khutbah pertama itu semua janji-janji, kabar gembira dalam bentuk keutamaan amal. Di khutbah kedua ini adalah ancaman untuk siapapun di antara kita. Maka jangan sampai kesempatan emas kemudian mendulang pahala di bulan Ramadan dengan keberkahan yang berkesinambungan lepas dari kita begitu saja. Maksimalkan. Sebagai penutup, contoh baca Quran misalnya. Bikinlah perjanjian dengan Al-Quran. Tahun lalu saya khatam 2 kali, sekarang harus 4. Tahun lalu saya khatam 4 kali, sekarang harus 8. Tahun lalu sehari saya dapat 1 juz, sekarang 2 juz. Bikin janji sendiri dengan diri Anda, habis subuh pokoknya saya harus ngaji 2 juz. Karena siapapun di antara pian yang lancar membaca Al-Qurannya, 1 juz itu hanya 30 menit. Dari 24 jam waktu Anda, 30 menit 1 juz. Dari 24 jam waktu Anda, yang sedikit terbata-bata 1 jam. Dari 24 jam waktu Anda.
kali 30 hari. Mustahil kemudian seorang yang lancar membaca Al-Quran tidak khatam walaupun cuma 1 kali. Maka maksimalkan. Bacalah Al-Quran. Habiskan waktu dengan Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Salah dan khilaf ulun mohon. Allahumma aqsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik wa min ta'atika ma tuballighuna bihi jannatik wa min al-yaqini ma tuhawwinu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya wa matti'na Allah bi asma'ina wa absarina wa quwwatina abadan ma ahyaytana waj'alhu al-waritha minna waj'al tha'rana 'ala man dhalama ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin aw 'amal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimissalam.